please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena. Nutrisi apa yang dimakan untuk orang yang kurus? Protein sama karbohidrat, tapi proteinnya harus protein yang baik ya. Jadi karbohidrat contohnya apa? Kayak beras merah, beras hitam gitu loh. Protein contohnya apa? Ya tadi ikan. Dan protein tidak mesti Anda dapatkan dari hewan. Tidak mesti. Jadi kalau realnya, tapi benar juga sih. Ada satu dokter dia bilang sebenarnya kita tuh makan daging cukup 4 kali sebulan. Daging hewan loh. Kenapa? Karena gigi taring kita cuma 4 dia bilang. Ya gigi taringnya cuma 4 kan? Artinya taring tuh fungsinya apa? Untuk mengoyak, merobek yang sifatnya protein di hewan gitu kan. Makanya hewan yang giginya taring semua makan daging tiap hari kan. Kecuali kucing. Kucing itu kan taring banyak kan. Tapi sepertinya kucing zaman sekarang mulai tawaduk karena zaman susah ditahu mungkin. Kita kasih tempe, tahu, kerupuk dia makan. Kucing sekarang tawaduk, tahu suannya agak susah sekarang. Cari daging buat dia. Bagaimana cara menambah berat badan anak yang masih berusia 7 tahun kali ya. Yang tidak seideal anak-anak sebayanya. Pertama harus dicari tahu dulu masalahnya. Sebagian besar anak-anak seperti ini yang saya pahami dan sepengalaman saya muncul kayak begini gara-gara biasanya karena tulang belakang. Ya tulang belakang masalah. Maka Anda harus cari yang bisa benerin tulang belakang anaknya. Ya. Dan dirutinkan anak itu untuk dipijet. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba berikan dia atau jemur nih anak tadi. Kasih matahari. Karena banyak reaksi-reaksi metabolik dalam tubuh kita tuh ketika ketemu matahari itu akan aktif lagi. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah berikan dia nutrisi yang berbasiskan dari produk yang lebah. Royal jelly, bee pollen, ya, madu, ya, propolis. Karena suplemen terbaiknya kita tuh ada pada produknya lebah. Tuh, jadi bisa. Yang ketiga, masuk ke base lokalnya, locally base. Locally base itu contohnya apa? Ya kayak jadi mulai kenalkan dia dengan rimpang-rimpangan dan stop masalahnya. Jadi kalau anak ini masih makan nyampah, tanda kutip, maka di stop. Jangan kasih gitu kan. Di rumah Anda jangan lagi, katakan gini, Anda mau nyetop anak Anda makan ini, makan itu yang gak sehat. Tapi lemari makan masih banyak begituan, gak bisa Bu. Artinya belanja bulanan jangan lagi ada mie instan. Paham ya? Kalau mengurangi katakanlah mengurangi di rumah misalkan kita mengurangi minyak kelapa sawit, minyak lemak trans kayak begitu. Maka jangan banyak beli minyak. Biasakan di rumah dikukus, direbus, disangrai, di bake atau di oven gitu loh. Caranya begitu. Jadi potensi yang membuat kita ada potensi ke sana kita blok, kita stop. Ya, itu saran saya. Apa rahasia makan kurma dan jumlahnya dengan jumlah bilangan ganjil? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tidak semua yang Nabi sampaikan itu perlu kita analisa. Tidak semua. Nabi bilang begini, ikutin aja. Itu iman tuh begitu. Makanya Ali bin Abi Thalib bilang apa? Sahabat-sahabat Nabi itu Bapak sekalian, itu manusia. Sewaktu baca kisah-kisah mereka tuh luar biasa loh. Kenapa luar biasa? Ini bukan satu orang yang baik, ini ratusan ribu orang, satu generasi, sikap sama, pola sama, akhlak sama, dermawan sama coba. Satu generasi. Maka zaman Nabi Musa, Nabi Isa, sahabat-sahabat nabi-nabi tersebut itu ketika nabinya melakukan ini mereka tanya-tanya dulu gitu loh. Kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi kita itu subhanallah sahabat itu, ya Rasulullah kalau engkau suruh kami seberangi laut kami seberangi kata dia. Itu akhlaknya mereka itu begitu. Kami tidak seperti umat Nabi Musa kata dia. Maka ketika Rasul SAW mengatakan apa? Asyifa ufis salasatin, kata Nabi SAW, obat itu penyembuhan itu ada 3, syarbatil asal. Syarbatil itu asal itu ya minum madu. Wasyar tahtil mihjam. Berbekam. Maka Nabi menjanjikan di sana. Tagih janji tadi kepada Allah gitu teman-teman sekalian. Paham ya? Maka ketika Anda minum madu jangan cuma sekedar baca bismillah. Doa yang kuat sama Allah. Ya Allah dalam madu yang kau ciptakan, kau berikan kepada kami ada keberkahan. Ada ampunanmu, ada berkahmu. Ngomong semua sama Allah. Maka sembuhkan aku ya Allah dengan wasilah madu ini. Maka madu tadi terbus up bahasa saya gitu lah. Berkah gitu loh. Itu Islam tuh mengajarkan. Jadi kalau udah ada janji Allah, janji Nabi SAW atau janji apapun yang bentuknya secara syar'i, maka tagih janji tadi teman sekalian. Dan gak usah bertanya.
Kalaulah iman itu pakai logika, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, katakan harusnya yang kita usap adalah bawah sepatu, betul? Karena yang kotor. Tapi Ali bilang apa? Nabi SAW selalu usap apa? Bagian atas sepatu. Iman itu begitu. Jadi kalau Nabi bilang 7, ikutin aja 7. Samina wa atona, jangan samina wa asoina. Kami dengar, kami pikir-pikir, nggak bisa gitu. Iman tuh begitu. Dengar, taat, sudah selesai, masuk surga. Gitu.